Masih bersama saya Maidop Elfrina di Indonesia Update, Saudara. Informasi selanjutnya datang dari tubuh Polri. 3 perwira menengah Polri menerima sanksi pemberhentian tidak dengan hormat alias pemecatan buntut dari kasus pemerasan terhadap para penonton Jakarta Warehouse Project atau DWP. Sanksi pemecatan diputuskan melalui sidang etik. Sidang etik terhadap polisi yang diduga terlibat kasus pemerasan penonton DWP berlanjut pada Kamis kemarin. Mantan Kepala Subdit 3 Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya, AKBP Malvino Edward Justistia resmi dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH setelah terbukti melakukan pemerasan terhadap penonton DWP 2024. Putusan ini ditetapkan dalam sidang Komisi Kode Etik Polri yang berlangsung selama 2 hari. Malvino menyusul atasannya mantan Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya, Kombes Donat Parlungan Simanjuntak, dan mantan Kanit 1 Unit 3 Subdit 3 Direk Narkoba Polda Metro Jaya, AKP Yudi Trisnata Saiful yang juga terlebih dulu dipecat Polri. Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Truno Yudo Wisnu Andiko menyebut, Malvino terbukti memeras sejumlah penonton DWP warga Malaysia dan Indonesia yang diduga melakukan penyalahgunaan narkoba. Meski demikian, AKBP Malvino menyatakan banding atas putusan ini. Untuk sidang hari ini, satu melanjutkan yang kemarin, yang Kasubdit, terus ada 2 lagi. 2 lagi dari unit yang sama. Kemungkinan dari unit yang sama. Jadi hari ini juga 3 gitu. Yang sekarang yang Kasubdit melanjutkan yang kemarin, terus bawahnya juga ya, bawah dari proses kemarin. Jadi ini kayaknya memang struktur pertanggungjawaban disasar semua, selesai baru ke unit yang lain. Sementara itu, Komisioner Kompolnas Hairul Anam menyebut sidang kali ini untuk menggali fakta mendalam. Majelis mengecek alibi, jejak digital hingga aliran dana terkait kasus ini. Kasus ini bermula dari dugaan pemerasan terhadap 45 warga Malaysia yang menjadi penonton DWP 2024. Dugaan pemerasan polisi mencuat usai muncul sejumlah pengakuan korban yang diunggah di akun X yang berisi adanya penangkapan sekitar 400 penonton dan melakukan tes urin. Selain memecat 3 perwira menengah, Polri juga telah memutasi 34 polisi imbas dari kasus ini. Tim Liputan, Kompas TV. Informasi lainnya, Saudara, tim Satres Narkoba Polresta Pekanbaru akan berkoordinasi dengan Polrestabes Palembang menyelidiki penggunaan sabu pada kecelakaan maut di kota Pekanbaru. 3 orang yang berada dalam mobil pada saat insiden kecelakaan itu terbukti positif mengonsumsi narkotika. Tim Satres Narkoba Polresta Pekanbaru terus menyelidiki kasus kecelakaan maut di Pekanbaru Riau. Menurut rencana, tim Satres Narkoba Polresta Pekanbaru akan berkoordinasi dengan Polrestabes Palembang untuk mengungkap dari mana asal sabu yang digunakan pelaku. Sebelumnya, saat dimintai keterangan oleh polisi, pengemudi mengaku sempat menggunakan narkotika jenis sabu saat singgah di Palembang, Sumatera Selatan, sebelum melanjutkan perjalanan ke kota Pekanbaru Riau. Dua rekan lain yang positif narkoba masih kita dalami untuk pengembangan apakah terlibat jaringan atau tidak. Terus kita kemudian koordinasi juga dengan Polrestabes Palembang nanti apakah ini ada statusnya DPO atau tidak. Kalau memang tidak ada, nanti kita komunikasi dengan BNN Kota Pekanbaru. Koordinasi kita untuk asesmen terpadu terhadap 2 orang ini. Kalau memang tidak ada kaitan dengan jaringan. Polisi Direktorat Lalu Lintas Riau bersama dengan Jasara Harja menyerahkan santunan untuk keluarga korban kecelakaan maut yang merenggut 1 keluarga di Pekanbaru Riau. Santunan diberikan untuk meringankan beban keluarga, diterima putri sulung korban kecelakaan yang menewaskan kedua orang tua dan adiknya. Selain santunan dari asuransi, keluarga juga mendapatkan biaya pemakaman korban.